Len, lihat Len. Gua ada mainan baru nih, bisa ganti-ganti lampu warna. Oh, keren banget. Loh, ini kamu mati juga? Iya, aku bisa nyalain lagi, lihat nih. Wow, keren Cuma banget. dari handphone loh padahal Oh itu. iya, Iya. gara-gara kamu kayak gini aku jadi keinget firman Tuhan. Apa tuh? Kalau kamu adalah terang dunia, kamu tahu nggak? Kamu itu spesial karena kamu selalu bawa terang Kristus kemanapun kamu berada. Tapi kadang-kadang Betul. kamu suka nggak sadar, aku juga suka nggak sadar. Iya sih. Tahu sih, tapi apa hubungannya sama mainan ini? Kan aku tunjukin cuma mainan aku. Nah, hubungannya adalah ini logikanya seperti sebuah rumah, sebuah kamar nih. Kalau misalnya sebuah kamar gelap, itu artinya lampunya belum nyala kan? Nyala. Nah, sama dengan hidup kita. Kadang-kadang kita tuh lupa nyalain terang Kristus yang di dalam hidup kita. Caranya gimana? Caranya dengan mengasihi sesama kita, sehingga sesama kita bisa mengenali Yesus, terang Kristus yang ada dalam hidup kita gitu. Mantap. Jadi sekarang aku ngerti, Len. Thank you ya. You're welcome. Hai teman-teman. Hai teman-teman, welcome to Peace at Home for Lighties. Enjoy. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya yang ada di rumah, yang ada dimanapun kalian berada. Senang banget nih kita hari ini ketemu lagi nih di Feast at Home for apa? Lighties. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau dengerin firman Tuhan yang pasti akan menjadi pedoman, bekal, kekuatan buat kalian kita semua. Amin. Yuk kita ambil sikap hati yang baik, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bernyanyi buat kemuliaan Tuhan. And let's just bow our heads. Mari kita satukan hati kita dalam doa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, we love you God, we love you Lord, and we're so thankful for this day, for this time that we are gathered online, but we believe, kami percaya Engkau akan bekerja, Engkau akan menyentuh hati kami, dan Roh Kudus, kami mau menaikkan pujian ini, kami mau menyatakan kebesaran Tuhan, kami mau menyatakan bahwa sekalipun kami di dalam lembah kekelaman Tuhan, kami tidak akan takut karena Engkau menyertai kehidupan kami, karena Engkau yang berkuasa Tuhan atas kehidupan kami. Thank you Jesus. Kita menaikkan pujian ini sama-sama Tuhan. Ajarku berserah, kuasa
masa depan kami Tuhan, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami khawatirkan Tuhan, ada di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami mau berjalan di dalam kuasa kebesaran-Mu. Dan kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang mencintai Engkau setiap hari. Pada saat ini kami buka hati kami lagi Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu. Speak to us Lord, and may today's message bisa membawa kami untuk semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hi everyone, welcome to Feast at Home for Lighties. Gimana tadi? Udah dengerin tim PW ajak kita praise worship kan? Pasti teman-teman di rumah udah makin bersemangat buat dengerin firman hari ini. Nah, hari ini kita masuk di tema yang baru di bulan Mei, yaitu Shine Your Light. Nah, sebelumnya aku minta teman-teman kasih emoji di kolom komen, pakai emoji benda-benda yang memancarkan terang. Boleh apa aja? Ayo komen. Di talk yang pertama ini, kita akan membahas tentang shiny leaders. So, sebelumnya aku mau tanya dulu. Siapa yang di sini main TikTok, Instagram, atau sosmed yang lain? Coba tunjuk tangan. Boleh komen di kolom komen. Aku juga main sih. Aku lebih main Instagram. Karena aku nggak gitu jago dancing gitu. Jadi TikTok untuk lihat-lihat yang lagi hype gitu. Perkembangan zaman sekarang ini teman-teman bikin kita berpikir kalau untuk menjadi seorang leaders, seorang influencer, seseorang yang membawa dampak untuk masyarakat, kita tuh harus jadi terkenal dulu. Harus pakai brand tertentu, punya produk tertentu, mencapai posisi tertentu, atau bahkan kadang melakukan sesuatu yang negatif supaya kita terkenal. Bener gak? Padahal dalam Injil Matius bab 5 dikatakan seperti ini. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, jadi dalam ayat ini kita diingetin kalau kita semua ini adalah anak-anak Tuhan yang bercahaya di dalam kegelapan. Kita ini juga influencer dan membawa dampak loh teman-teman. Percaya nggak? Coba, ada yang tahu kita ini bisa menginfluence lewat apa sih? Kita bisa menginfluence lewat kata-kata kita, perbuatan kita, ekspresi wajah kita, sikap kita ke orang lain, dan kehadiran kita di sekolah, di keluarga, di pertemanan, di komunitas pelayanan, atau dimanapun kita berada, kita menjadi influence di sana. Sebagai anaknya Tuhan, siapa sih influencer yang harusnya kita contoh? Yesus sendiri. Kenapa kita harus mencontoh Yesus? Ada sebuah fakta menarik, teman-teman. Jadi, selama ribuan tahun dari Yesus lahir sampai hari ini, dia adalah pemimpin yang punya pengikut paling banyak di dunia. Wow! So, kita harus contoh Tuhan sendiri buat menjadi seorang influencer. Bayangin deh, di zaman Yesus dulu belum ada yang namanya sosmed, belum ada TikTok, belum ada Instagram, tapi dia bisa bikin orang-orang mau ikut dia. Kenapa sih bisa kayak gitu? Gimana coba caranya? Jawabannya adalah, Yesus menjadi influencer bukan karena ingin terkenal. Dia menginfluence dengan cara menolong orang lain, berbuat baik, menunjukkan kasih dan kemurahan hatinya. Dia nolong orang-orang yang sakit, bingung, menderita, putus asa, berdosa, dan khawatir. Jesus leads with love, and everyone needs love. Nah, itu kenapa Yesus jadi sangat punya banyak pengikut. Dan sampai hari ini kita juga meneladani dia. Kita juga bisa jadi influencer seperti Yesus loh teman-teman. Gimana sih caranya? Ada 3 cara
yang bisa bikin kita berdampak untuk orang lain. Yang pertama adalah influence with who you are. Jadi ketika kita tahu kita adalah pribadi yang spesial dan unik, kita ini adalah anak-anaknya Tuhan, nah kita nggak perlu jadi orang lain. Kita cukup tahu dan jadi best versions of ourselves. Kita penuh kasih, kita sabar, mungkin kita orang yang percaya diri, kita selalu positif. Nah, kita influence dengan diri kita sendiri. Mungkin kalau ada teman atau keluarga yang memancing kemarahan kita bisa jadi orang yang lebih sabar karena kita tahu kita ini adalah anak Tuhan. So, kita harus mencontoh apa yang Tuhan lakuin. Dan yang kedua, influence with what you have. Apa yang teman-teman punya saat ini, itu bisa kita berikan untuk orang lain yang membutuhkan. Misalnya, waktu kita, bakat kita, talenta kita, atau kesabaran kita untuk mendengarkan orang lain. Contohnya nih, misalnya pas kita lihat mama kita udah capek bekerja hari itu, kita mungkin bisa tawarin untuk pijitin dia, atau ketika kita lihat mama kita udah capek masak hari ini, mungkin kita bisa bantu untuk cucian piringnya, gitu. Jadi, kita menginfluence dan kita membawa dampak positif dengan tenaga kita dan waktu kita untuk orang lain. Dan yang ketiga, influence with what you think. Apa yang kita pikirin itu adalah diri kita, teman-teman. Jadi, ketika kita punya pikiran yang positif, itu yang akan keluar dari perbuatan-perbuatan kita. Kalau misalnya ada teman, kakak atau adik kita yang lagi pesimis, yang lagi takut, yang lagi down, nah kita harusnya membawa dampak positif untuk mereka. Kita harus mengisi pikiran kita dengan kasih Tuhan dan sesuatu yang membangun. Jadi kita bisa menginfluence orang lain dengan apa yang kita pikirin. Contohnya, teman-teman yang ikut Tans Feast at Home ini adalah belajar sama-sama untuk membangun sesuatu yang positif di pikiran kita. Di sini kita belajar untuk mengenal firman Tuhan dan iman kita jadi bertumbuh. Oh ya, aku ada sebuah contoh di mana kita bisa membawa dampak dari apa yang kita punya. Baik itu dampak baik maupun dampak yang buruk. Nih, coba lihat. Gimana teman-teman? Videonya udah cukup banget kan menggambarkan gimana kita bisa membawa dampak dari ekspresi kita, kehadiran kita. Aku mau menutup firman kita hari ini dengan sebuah sharing. Jadi, beberapa minggu yang lalu, saat aku main Instagram, aku ngeliat feed temen aku dan story-nya itu seperti mengesankan kalau dia habis break up sama boyfriend-nya. Nah, sekarang kan gampang banget ya teman-teman untuk langsung nge-share feed-nya teman kita, kayak tinggal klik tombol yang kayak pesawat terbang itu loh, kayak pesawat kertas. Nah, ketika aku udah mau klik tombol itu, aku mau kasih tahu ke temen aku yang lainnya kalau si temen aku ini ternyata udah break up sama pacarnya. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong di hati aku, kayak menegur aku gitu. Tuhan bilang, kenapa kamu gak tanya dia dan kamu ajak dia untuk mengenal aku, daripada kamu ngomongin dia ke temen kamu lagi. Di situ aku benar-benar ngerasa tertegur, teman-teman. Akhirnya, malam hari itu aku chat dia, aku tanya gimana kabar dia, terus aku ajakin dia untuk yuk ikut komunitas, ikut feast, supaya kamu bisa merasakan kasih Tuhan dan love tank kamu diisi lagi. Ternyata teman-teman, dia bilang dia lagi butuh Tuhan banget, dia ngerasa lost dalam hidup. Dan ini kayaknya saat yang tepat banget untuk dia mencari Tuhan. Wah, di situ aku benar-benar, thank God, untung aku melakukan
sebuah hal yang benar gitu. Untung aku nggak jadi julitin dan ngomongin dia ke temen aku yang lain. Aku mau bilang kalau kita ini adalah influencernya Tuhan. Kita memimpin dan menginfluence perbuatan baik dan kasih seperti Yesus. Jadi jangan biarin arus dunia membawa kita jadi redupin terang dan cahaya yang kita punya. Kalaupun sekarang mungkin kita sedang menjauh, yuk aku ajak teman-teman untuk kita mendekat lagi, kita mencari lagi sumber terang itu sendiri, yaitu Yesus. Supaya kita bisa memancarkan lagi terang kita. Because we are shiny leaders. We are shiny influencer to tell this world that God loves us. Yuk kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu kepada kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, Engkau berikan kami cahaya untuk menerangi dunia ini. Kami datang Tuhan dengan setiap kelemahan kami, kekurangan kami, dosa-dosa kami. Kami mau kembali kepadamu dan kami mau kembali jadi terang dimanapun kami berada. Di sekolah, di keluarga kami, di pertemanan kami, di Instagram kami, di TikTok kami. Kami mau memancarkan cahaya-Mu. Kami mau menjadi perpanjangan tangan-Mu. Supaya orang-orang boleh memuliakan nama-Mu di surga. Biar melalui kami Tuhan, Engkau semakin dimuliakan lewat ekspresi kami, keberadaan kami, perbuatan kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh terus menjadi terang-Mu di dunia ini. Di dalam nama-Mu yang kudus dan penuh kuasa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you very much to Kak Gaby for delivering God's word today. Also to the praise and worship team and everyone who took part in today's Light Teens. Friends, you're the light of the world. Let your light shine and stay close to Jesus. So are you blessed with today's session? Because I'm so blessed. Please share this video to our friends. You can also comment, like, and subscribe to LOJF YouTube Indonesia channel. Please join us again next week, Saturday, May the 8th. Invite friends and family to join Feast at Home for Light Teens. Last words from me. Stay safe, friends. Stay healthy, and don't forget to wear your mask if you have to go outside. And always sanitize as clean as possible. I'm Joshua, signing out. Peace and God bless.